dalam video hari ini kami mau menjelaskan tentang surat 1, 2, dan 3 Yohanes dan juga surat Yudas. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go! Nah, surat Yohanes yang pertama. Surat Yohanes tidak menyebutkan nama pengarangnya. Bahkan ia tidak menggunakan sebutan seperti murid yang dikasihi yang disebut dalam Injil Yohanes. Nah, ciri ini menunjukkan bahwa penulisnya itu berbeda dengan penulis Injil Yohanes. Untuk waktu penulisan surat Yohanes sendiri itu diperkirakan sesudah penulisan Injil Yohanes, yaitu sekitar tahun 100 Masehi. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat yang adalah pengikut Yesus. Nah, namun dalam kelompok ini, orang-orang ini telah memisahkan diri dari gereja. Oleh karena itu, penulis menulis surat ini untuk mendorong jemaatnya agar tetap setia dan membangkitkan semangat mereka untuk mengasihi. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 19 mengatakan bahwa para antikristus itu berasal dari jemaat pengarang sendiri. Mereka itu digambarkan sebagai pendusta, nabi-nabi palsu yang rohnya menyesatkan. Nah, pengarang merasa prihatin karena perpecahan dalam jemaat ini. Oleh karena itu, ia berharap dapat memulihkan masalah ini. Ajaran moral surat Yohanes yang pertama itu sangat sederhana. Digambarkan dalam 2 kata kerja, yaitu percaya dan kasih. Surat ini menekankan bahwa kita mempercayai apa yang diajarkan sejak awal, dan bahwa kita hanya dapat mengasihi Allah bila kita saling mengasihi. Inti dari ajaran etik dalam Yohanes yang pertama ini diberikan secara jelas dalam bab 3 ayat 23 yang berbunyi, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu surat Yohanes yang kedua. Surat Yohanes pertama dan yang kedua dikarang oleh orang yang sama. Surat ini ditulis karena krisis yang sama seperti yang dituliskan dalam surat Yohanes pertama dan oleh pengarang yang sama juga. Pada waktu itu ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Surat ini sama seperti gambaran jemaat Yohanes yang digambarkan pada akhir 1 Yohanes. Isi surat kurang lebih seperti berikut. Pertama, para pengarang yang menyebut dirinya sebagai penatua memperlihatkan diri setia kepada kebenaran. Mereka menulis dengan gembira kepada jemaat Yohanes, yaitu terdapat dalam ayat 1-5. Yang kedua, pengarang mengungkapkan nasihat kepada jemaat untuk hendaknya saling mengasihi. Ini terdapat dalam ayat 5-6. Yang ketiga, pengarang berharap mereka hendaknya waspada terhadap antikristus yang menyangkal Yesus Kristus yang menjadi manusia. Yang ini terdapat dalam ayat 7-8. Keempat, pengarang memberikan nasihat kepada anggota jemaat untuk tidak menyebut para antikristus itu, supaya nama mereka tidak menjadi mimbar orang jahat. Ayat ini terdapat dalam ayat 10-11. Yang kelima, surat diakhiri dengan pengharapan anggota jemaat di sana dan kiriman salam dari anggota jemaat pengarang terdapat dalam ayat 13. Surat Yohanes yang ketiga. Surat ini ditujukan pada perseorangan, yakni kepada Gaius. Ia adalah anggota jemaat Yohanes lain yang dibicarakan sebagai orang baik oleh para pendatang kepada pengarang. Tujuan surat ini adalah untuk memberi selamat kepada Gaius yang membantu misionaris jemaat Yohanes. Pengarang surat ini ingin memperingatkan Gaius supaya waspada terhadap Diotrephes. Siapa sih Diotrephes? Diotrephes adalah pemimpin salah satu kelompok yang menolak para misionaris. Bahkan lebih buruknya lagi, ia mengusir orang-orang Kristen yang membantu mereka. Berbeda dengan surat 1 dan 2 Yohanes, surat ini bukan lagi berpusat pada kristologis dan soteriologis.
melainkan berpusat pada keramahan dan otoritas. Surat ketiga Yohanes ini berhubungan dengan surat kedua yang dapat dilihat dari penyebutan pengarang sebagai para tua. Ada juga kemiripan antara surat 3 Yohanes dan Injil Yohanes. Pada surat 3 Yohanes 20b mengatakan, "Engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar." Pada Injil Yohanes 21 ayat 24 mengatakan, "Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar." Ini memberikan bukti bahwa surat-surat Yohanes ditulis oleh redaktur Injil Yohanes yang ditulis sangat jelas dalam Yohanes bab 21. Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu surat Yudas. Pengarang pada pembukaan surat ini ditulis pengarang yaitu Yudas, saudara Yakobus. Kemungkinan Yudas di sini tidak sama dengan tokoh Yudas Rasul atau juga disebut sebagai Tadeus. Pengarang dianggap mempunyai hubungan darah dengan Yakobus yang adalah saudara dari Tuhan Yesus dan pemimpin jemaat Yerusalem. Jemaat yang dituju oleh surat ini terganggu oleh ajaran-ajaran yang saling bertentangan dan diserukan agar tidak kepada iman yang telah diserukan agar disampaikan sekali untuk selamanya. Kebungkaman mengenai bidah sendiri merupakan ciri khas dari sastra anti-bidah, di mana pengarang menghindari memberi publisitas bebas kesesatan-kesesatan yang dijawab dengan tidak menguraikannya lebih lanjut. Yudas mengutip beberapa tulisan kuno yang tidak dimasukkan ke dalam kanon Kristen. 1 Henokh dalam ayat 14-15 dan pengangkatan Musa dalam ayat 9. Tulisan ini menekankan dan menggambarkan pernyataan tradisional mengenai penghakiman Allah dan kedatangan Kristus. Kepentingan pastoral dari Yudas adalah jendela yang disajikan mengenai perjuangan jemaat untuk disajikan mengenai perjuangan untuk memahami akarnya, tradisinya, dan imannya. Akan tetapi, tidak dengan cara yang penuh ketekunan dan perbedaan. Perbedaan cara pandang di dalam jemaat ini sudah ada sejak permulaan dan berbicara kepada jemaat baru dengan jemaat yang berbeda, menantang dari jemaat dari zaman para rasul. Jemaat Yudas adalah seperti jemaat pada masa ini, sebuah jemaat dengan tradisi kaya, tetapi orang bagaikan layar melalui lautan yang luas yang memiliki bagai agama berbeda dan bahkan sikap terhadap agama. Kepentingan pastoral terletak dalam gambaran sebuah jemaat mencoba menemukan akar dan imannya, mencoba berbicara kepada berbagai macam kebudayaan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye!